Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla wa fi riwayatin badara ila shalah wa fi riwayatin ukhra idza faza'ahu amrun badara ila shalah. Riwayat daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu sahibu sirri Rasulillah, pemegang, penyimpan dan pengumpul rahasia-rahasia baginda Nabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, idza ahammahu amrun, apabila ditimpa, dilanda, dihadapkan oleh sesuatu yang membingungkan, maka Nabi kita akan bersegera melaksanakan sembahyang. Idza ahammahu idza hasabahu amrun shalla wa fi riwayatin badara ila shalah. Hadis riwayat daripada Abi Daud. Al-humum, pikiran, problem, masalah, tantangan, cabaran, itu semuanya datangnya daripada Allah. Tidak ada satupun yang luput daripada ketentuan takdir, dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kehendak dan daripada iradatullah, keinginan Allah. Maka karena mengingat segala-galanya itulah daripada Allah, akan kembali kepada Allah, maka Allah lah juga yang maha kuasa untuk mengatasi segala masalah-masalah yang kita hadapi. Problemnya, penyakitnya, gangguannya, tantangannya, ataupun juga musibah, malapetaka yang menimpa kepada sesiapa saja. Dihikmatin yuriduhal maula jalla wa ala. Tidak ada satupun yang luput daripada hikmah. Ini dengan pikirannya, ini dengan keuangannya, ini dengan keluarganya, ini dengan problemnya, ini dengan urusannya, ini dengan lingkungannya, ini dengan tetangganya, ini dengan JSB-nya, ini dengan politiknya, ini dengan PAN-nya, Partai Amanah Nasional, ini dengan masyarakatnya, itu dengan perekonomian. Walhasil macam-macam cobaan dan ujian. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kadang-kadang dengan Allah berencanakan suatu kebahagiaan dan juga suatu kenikmatan dan juga suatu maqam, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi dengan seseorang itu tidak berkesampaian untuk mencapai martabat dan kedudukan tersebut dengan amal ibadah yang dilaksanakannya, akan tapi dia dapat mencapainya dengan cobaan yang menimpa kepada keluarga, harta, dan jiwa raganya. Jadi kalau kita melihat ke sana, insyaallah hati kita akan senantiasa selalu mutmainnah, senantiasa reda, tenang, bening. Kita tidak keluh resah, kita tidak gundah, hidup kita akan senantiasa stabil. Ma asabaka min musibatin, jadi musibah yang menimpa, bala dan malapetaka itu sebagai suatu ujian. Itu kesemuanya fi salihina, semuanya itu dalam memihak kepada kita demi untuk kesejahteraan kita. Jadi dahulu pernah kita katakan, yang dengan kita tidak boleh mengalamatkan itu dan ini, ya paling dengan kita berpandangan secara zahir. Kita tidak boleh mengalamatkan husnul khatimah itu dengan kematian yang nyaman, su'ul khatimah itu dengan kematian yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang justru husnul khatimah bagi seseorang itu ternyata dengan penyakitnya, dengan deritanya, dengan perih dan sakit yang menimpa dan juga yang dirasakannya. Kenapa? Sebab mungkin itu adalah yang penghujung, mungkin itu yang akan menghakis dan juga yang membersihkan segala noda dan dosa dalam kehidupannya, sehingga pada waktu dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala sudah mulus, sudah bersih daripada segala noda dan juga daripada segala kesalahan, sehingga sudah tidak ada penghalang dan juga sudah tidak ada penghambat untuk dia mendapatkan rahmat daripada Allah. Dan kadang-kadang justru berlaku sebaliknya, manusianya samsing, kurang asam, kurang garam, maksiat, kemungkaran dan lain sebagainya, tapi ternyata kelihatan mudah di waktu meninggal. Kita pun juga jadi bingung, si fulan
orangnya zalim, diktator, kaki ini, tapi ternyata pada masa meninggalnya santai sekali. Apakah itu dapat dialamatkan bahwasanya dengan orang tadi itu mati dengan husnul khotimah? Tidak. Kenapa? Sebab mungkin saja ada kebaikannya di sepanjang hidup, agar dia tidak menuntut dan juga agar nanti tidak dipertanggungjawabkan, atau juga agar nanti pada hari kiamat dia memang betul-betul bankrupt daripada segala kebaikan, maka kebaikannya di dunia tadi itu Allah balas dengan mati yang nyaman. Nampak kelihatan santai, lembut, nyaman. Pada waktu dia meninggal dunia, berbeda kalau dengan yang tadi. Yang tadi itu orangnya soleh, alim, mulia, kebaikannya banyak, tapi nampak kelihatan menderita pada waktu meninggal dunia. Pada saat menghembuskan napas yang terakhir, itu setelah terlantar dalam 2, 3, 4 bulan di hospital dengan rawatannya betul-betul menyayat-nyayat hati dan perasaan keluarga dan juga dengan orang yang dekat kepada guru, kepada yang berkenan tadi itu. Itu mungkin saja yang dengan orang tadi itu ada kesilapan-kesilapan pada masa hidupnya, maka supaya jangan sampai nanti ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan yang semacam itu pada hari kiamat, Allah balas akibat buruk kesilapan tadi itu pada waktu meninggal dunia, sehingga selepas meninggal semuanya bening, semuanya bersih, nurun ala nur, tidak ada penghalang untuk dia mendapatkan surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Kembali jadi humum, yang mendatangkan humum, pikiran, tantangan, problem, penyakit itu adalah Allah. Jadi kalau begitu hakikatnya, maka selayaknya lah dengan kita bertakluk dengan Allah, memohon dan meminta. Tidak ada asbab rabithah, tali penghubung yang paling erat untuk menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, dan tidak ada daripada jenis amalan ibadah yang paling afdal dan juga yang paling mulia dan yang paling meyakinkan dengan balasannya itu daripada sembahyang. Jadi bukan dengan zakat, bukan juga dengan puasa, bukan juga dengan haji, dan juga dengan kita dapat memahami kalau seandainya seumpama dengan zakat tidak semua orang punya duit. Kalau seandainya dengan puasa, tidak semua orang mampu puasa, sebab puasa sahur yang pertama. Untuk menunggu waktu sahur panjang, nanti tunggu waktu malam. Dan juga dalam waktu yang sama, tidak semuanya mampu untuk menahan lapar dan dahaga. Kalau dengan haji tambah jauh lagi. Kalau dengan umrah pun juga 6.000 ringgit paling tidak. Nah, maka yang Nabi kita laksanakan satu solusi penyelesaian yang dapat dilaksanakan oleh umat untuk mengatasi segala problem. Jadi kita katakan saja sembahyang itu adalah al-hal al-amthal, al-halul amthal likulil aqabat. Sembahyang itu merupakan cara penyelesaian yang paling ideal untuk segala tantangan hidup. Jadi dengan baginda, tidak dengan cara bersedekah, tidak juga dengan cara melaksanakan puasa, ataupun juga umrah, ataupun juga haji, ataupun juga, nah ente kalau untuk mengatasi masalah kamu kena ditashkil dulu 4 bulan. Panjang 4 bulan baru selesai. Sembahyang 2 rakaat seketika itu juga boleh, tapi etika 3 hari di masjid. Malam tahajud jangan lupa, pun juga panjang. Suruh ke India, Pakistan, Bangladesh, tambah masalah lagi. Jadi Nabi kita tidak memberikan solusi seperti itu. Apabila ada satu yang jadi pikiran beliau, jadi pikiran itu umum, tantangan, problem, penyakit, ancaman, atau yang seumpamanya, maka Nabi kita akan bersegera untuk melaksanakan sembahyang satu. Kenapa sembahyang? Untuk menenangkan, membeningkan hati dan pikiran. Sebab sembahyang itu adalah mi'rajul mu'min. Kalau roh kita sudah bermi'raj kepada Allah Jalla wa'ala, rasa resah, keluh resah kita, gundah, bimbang dan risau kita tadi itu akan lenyap. Satu. Kemudian yang kedua itu adalah al-i'timad, al-istinad ila rukunin syadid, yang dengan kita berlindung kepada suatu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Yang ketiga, dengan sembahyang yang kita laksanakan itu problem tadi itu kira-kira ancaman itu kemana halal tujunya? Apakah kira-kira kepada anggota tubuh? Apakah kira-kira kepada pikiran? Apakah kira-kira kepada jasmaninya? Apakah kira-kira kepada rohaninya? Maka dengan sembahyang mampu untuk membackup dan juga untuk menyelamatkan diri daripada segala gangguan.
as-salatu miftahul jannah. Sembahyang itu adalah anak kunci pembuka pintu gerbang surga. Satu, supaya jangan sampai resah. Siapa yang tidak resah saat ketika ada informasi tidak betul pun, yang walaupun masuk dalam Facebook misalnya berita yang tidak pasti bahwasanya akan berlaku gempa bumi atau banjir lebih berat, lebih besar lagi daripada banjir tahun lepas misalnya, itu sudah mampu untuk membuat kita jadi tidak stabil. Apalagi kalau ada ancaman teroris misalnya kepada keselamatan kita pada waktu kita di mana saja, pada waktu kita berada di mana saja, membuat hati kita jadi gundah. Badar ila salati, supaya pikiran kamu jadi tenang. Badar ila salati, agar kamu mendapatkan perlindungan. Badar ila salati, supaya dengan hati Anda mampu untuk menghadapi segala tantangan, cobaan dan ujian. Badar ila salati, agar Anda dapat terselamat daripada kesan buruk perkara yang menimpa. Badara ila salati, berarti Anda akan mentakwiyah, akan menguatkan keyakinan dan keimananmu dengan Allah Jalla wa Ala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Dua hal yang ingin kita kongsikan. Mudah-mudahan yang ini akan tetap tersemat dalam ingatan kita, dalam ingatan di malam hari pada pukul 11.15 menit. Tak tahu mata saya malam ini mengantuk sangat. Tak tahu mungkin kemana kemarin semalam saya tidur awal hari ini atau bagaimana. Khair, tapi insyaallah saya masih boleh fokus dan juga masih boleh konsentrasi. Dua perkara yang perlu kita amati pada waktu kita datang ke masjid, pada waktu kita menuju rumah Allah Jalla wa'ala. Yang semalam itu saya perumpamakan seperti dengan kita masuk bengkel. Tapi sekarang bengkel untuk mengatasi segala masalah dan juga segala problem. Humum idza ahammahu idza hasabahu amrun. Bengkel hati, bengkel jasmani, bengkel rohani kita itu adalah ke dalam masjid atau di dalam masjid. Workshopnya anggota tubuh itu adalah di dalam masjid. Maka kalau kita mengikuti perjalanannya, Masya Allah, Tabarakallah, kita langkahkan kaki kanan kita, kemudian dengan baca-bacaannya, tahli abwab rahmatik, kemudian dengan sembahyang tahiyatul masjid, kemudian kedua dengan niat beriktikaf, yang pada waktu kita sembahyang, lantunan pertama yang meluncur daripada mulut kita itu adalah ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kabir daripada tiap yang kabir, yang maha agung daripada tiap segala yang agung, yang maha hebat daripada segala perkara-perkara yang hebat. Allahu Akbar. Maka pada saat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan sampai terkhayalkan dan juga terbayangkan. Mungkin terkhayalkan tidak dapat dielak, terbayangkan pun juga tidak dapat diatasi, sebab perkara itu langsung masuk ke dalam ingatan, langsung masuk ke dalam hati. Tapi kita dapat mengatasi perkara-perkara yang memang dapat kita elakkan. Betul-betul Allahu Akbar, Allah yang maha besar pada waktu kita menjadi tetamu Allah. Maka jangan sampai pada saat ketika itu dengan kita disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak menunjukkan atas keseriusan dan juga yang tidak menunjukkan atas kebenaran pengakuan yang kita ucapkan tadi. Kamu katakan Allah yang maha besar, tapi ternyata akhbar harakahmu lebih besar, tapi ternyata JSP-mu lebih besar. Mana buktinya? Kita baca dan kita pelajari pada waktu kita di masjid. Itu sudah tidak menunjukkan kita serius, sudah tidak menunjukkan bahwasanya pengakuan kita tadi itu sampai ke dalam hati. Seolah-olahnya tidak lebih daripada pengakuan melalui mulut, tapi dalam hati kita dan yang ditunjukkan oleh perilaku kita sendiri. Ternyata akhbar, ternyata majalah, ternyata handphone, ternyata berita itu lebih besar daripada Allah Jalla wa'ala, sehingga sampai kita mengalahkan matlub dan tujuan kita datang ke situ,
anta maksudi wa ridhaka matlubi, engkau yang ku maksud. Apakah memang betul-betul kita fokus dan konsentrasi kepada apa yang kita maksudkan? Wa ridhaka matlubi, apakah memang betul-betul dengan kita mengharapkan keridhaan? Itu kita kena jawab dan juga kita kena pastikan. Maka sikap kita yang memalingkan kita daripada sidqut tawajuh, jadi itu segala sikap dan perangai yang memalingkan kita daripada tawajuh hati yang sebenarnya, itu mungkin diantara daripada asbab yang dengan kita tidak diperdulikan oleh Allah. Dengan doanya tidak dihiraukan, dengan permintaannya tidak dihiraukan, dengan permintaannya juga tidak dihiraukan. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul tawajuh. Yang kedua, jangan sampai kita didustakan oleh malaikat yang bahwasanya dengan kita betul-betul tawajuh. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tak nak kalau sebelum para malaikat mengucapkan dusta, ternyata anggota tubuh kita mengatakan Anda bohong. Pengakuanmu yang kau katakan aku bertawajuh kepada Sang Pencipta langit dan bumi itu tidak betul. Buktinya mana? Kamu tidak tawajuh dengan zikirmu, kamu tidak tawajuh dengan sembahyangmu, kamu tidak tawajuh dengan i'tikafmu, kamu tidak tawajuh dengan amalanmu, kamu masih disibukkan oleh urusanmu. Pengakuan bahwasanya tidak ada yang lebih agung daripada Allah, la ahada akbar minallah, itu ternyata tidak betul. Pengakuan kita bertawajuh kepada Sang Pencipta pun juga itu tidak benar. Kenapa? Karena masih ada kesibukan-kesibukan yang menyibukkan kita pada saat ketika itu. Dari sudut sanalah kita dapat memahami rahasia amalan, sikap, perilaku dan perangai ahli suluk yang kalau pada waktu mereka berada di khalwah saja mereka betul-betul fokus dan konsentrasi, apalagi kalau pada waktu mereka sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Sampai oleh sebagian daripada mereka pada waktu sembahyang mungkin masjid dekat dengan dusun atau juga dekat dengan hutan atau juga dekat dengan rumput dan tanaman. Diriwayatkan dengan salah seorang daripada mereka pada waktu sembahyang itu dimasuki atau ular meluncur daripada kaki ke atas. Begitu selesai atau setelah salam, ternyata dengan hamba Allah tadi itu mengatakan seperti ini, sedikit pun dia tidak ada rasa gundah, risau dan takut. Kenapa? Katanya, dia berkata pada saat ditanya, kenapa tidak terperanjat? Kenapa tidak ada rasa bimbang, risau dan takut? Jadi dijawab seperti ini oleh hamba Allah berkenaan, agar Allah tidak melihat di dalam hatiku ada rasa risau, bimbang dan takutku kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang memberikan kebimbangan dan kerisauan atau yang menakutkan aku selain daripada Allah. Agar jangan sampai aku dilihat ada yang aku takuti selain daripada Allah Jalla wa'ala. Runtuh masjid, luar pada menjerit. Ini dengan Sayyidina Imam Ali Ibn Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata orang yang risau, bimbang dan takut dengan api yang membakar sampai runtuh bagian sudut daripada masjid, sementara tinggal terus saja dengan sidqut tawajuh, dengan sembahyang yang dikerjakan. Pada waktu ditanyakan kata beliau, qal alhadni narul akhirati an-nari dunya. Aku disibukkan oleh api neraka daripada api di dunia. Itu memang betul-betul tawajuh. Kalau dengan kita tidak tawajuh. Ada cecak, mata kita ke cecak. Ada tikus, mata kita ke tikus. Ada bunyi, mata kita kepada bunyi. Ada handphone atau bunyi handphone, mata kita kepada handphone. Jadi tawajuh kita itu sangat-sangat krisis sekali. Sangat-sangat nipis sekali. Kembali. Jadi karena mengingat segala-galanya itu datangnya daripada Allah, maka agar bagaimana dengan aku mampu untuk memberikan solusi yang boleh jadi panutan umatku, agar bagaimana dengan aku boleh memberikan jalan keluar yang dengan umatku pun juga boleh melaksanakannya. Badara ila shalah, tapi kita bersegera melaksanakan sembahyang. Tenang
yang pertama bening, yang kedua rabithah, yang ketiga mi'raj, yang keempat. Selain daripada itu, kalau memang sudah bergantung, kalau memang ada sudah bergantung ila ruknin syadid, hasya wa kalla, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan dan permintaannya. Kenapa? Sebab orang yang meminta perlindungan kepada makhluk pun, makhluk akan bagikan perlindungan. Bagaimana kalau pada waktu kita meminta perlindungan kepada Sang Pencipta makhluk? Al-Qadir ala kulli syai', tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dikatakan ala qadri miqdarin kisarika baina yadayhi takunu nafahatu wal fuyudatu minhu. Ikut ukuran inkisarnya kita, ikut ukuran tadallul inkisar khasyahnya kita di hadapan Allah, maka seperti juga ukuran fuyudat dan nafahat anugerah perlindungan yang Allah bagikan. Kalau dikatakan doanya kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu kata mereka yadullu ala adami sidqit tirarika bih. Itu menunjukkan kamu belum sampai kepada peringkat dalam keadaan darurat dan terpaksa. Sebab Allah berjanji amma yujibul muttarra, siapa yang memperkenankan doa orang yang muttar. Kalau memang benaran, kalau betul-betul kita dalam keadaan al-iqtirar, terpaksa sungguh, bagaimanapun dan dalam keadaan seperti apa saja, permintaan kita akan dikabulkan. Kembali, jadi untuk kita-kita mudah-mudahan, dan ini di kalangan orang-orang tabligh sangat-sangat ditanamkan sekali. Problem anak, bayang dulu 2 rakaat. Utang piutang, sembahyang dulu 2 rakaat. Ancaman, sembahyang dulu 2 rakaat. Musibah, sembahyang 2 rakaat. Tsunami, sembahyang dulu 2 rakaat. Ya, kira-kira di tempat yang aman lah, supaya jangan sampai dibawa banjir. Kalau jelas-jelas terjangan tsunami begitu kuat terus kita melawan arus, Allahu Akbar, hanyut kita. Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi idza hazabu amrun badara ila sholati, dengan kita betul-betul bertawajuh dan berlindung kepada Allah yang Maha menguasai segala-galanya. Naam, wa an Abdullah ibni Abi Aufa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu hajatun ila Allah aw ila ahadin min nabi Adam falyatawadda falyuhsin al-wudu'a thumma yusalli rak'atayn thumma yuthni 'ala Allah ta'ala wa yusalli 'ala nabiyillah ثم يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين." Qala, ini sembahyang sunat hajat. Ulama-ulama kita tuh bagus, baik hati, bijaksana, di samping juga mempunyai pengamatan yang tajam dan juga dengan pengamatan yang mantap. Yang walaupun kedudukan hadisnya tak kuat mana, tapi secara pasti dia berbicara tentang apa? Apakah membicarakan tentang halal dan haram, atau juga membicarakan tentang akidah, iman dan yakin? Kalau dengan yang seumpama itu memang harus dengan hadis yang sahih. Tapi kalau tentang fadail, manaqib, syama'il dan yang seumpamanya, itu tidak mengapa kalau dengan riwayat dan juga dengan hadis-hadis yang mereka kongsikan kepada kita itu daripada riwayat yang lemah. Sebab dia bukan hukum hakam, tidak membicarakan tentang hukum hakam. Hadis yang diriwayatkan di sini, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abi Aufa, Nabi kita pernah mendoakan kepada mereka, Allahumma salli ala ibn Abi Aufa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ilallah. Sesiapa saja yang ada hajat kepada Allah, dan siapa yang tidak ada hajat? Belum kawin, belum dua, belum kawin, baru bertunangan, dah kawin, belum 2, belum 3, semuanya ada hajat. Yang dengan kesehatannya, yang dengan duitnya, yang dengan utang piutangnya. Ayo, yang tua-tua siapa yang tak ada utang? Semuanya ada utang. Utang kereta, utang rumah, beli apa, semuanya ada utang hajat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dalam hidup kita itu tidak ada yang luput daripada hajat, dan tidak ada yang luput daripada segala gangguan dan problem. Ada saja. Wajar, begitulah kehidupan di dunia. Kalau tidak, tidak dunia namanya.
Kalau pengen mau nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada yang menggugat, tidak ada yang mengancam, dan dalam surga saja. Di dunia begitulah keadaannya. Kalau nak yang molos, nyaman, masuk surga. Kalau di dunia ya begini keadaannya. Nah, jadi kalau sudah berani hidup, berarti berani menanggung resiko. Berarti berani untuk dihadapkan dengan bermacam-macam cabaran. Di dunia memang seperti itu keadaan. Tidak ada yang nyaman, tidak ada yang abadi, tidak ada yang selama-lamanya. Jadi yang macam mana pun mesti kita ada hajat. Hajat kita untuk masa depan kita nanti. Hajat kita dengan kesehatan, keafiatan dalam hidup. Hajat kita agar kita istiqomah dalam beribadah. Hajat kita hutang piutang kita teratasi. Hajat kita tidak ada masalah dengan tetangga. Hajat kita tidak ada problem dengan keluarga. Macam-macam, sebutkan. Masing-masing rangkaikan saja. Takkan kecukupan waktu kita nak sebutkan hajat-hajat kita. Seolah-olahnya Allah berkata, kamu masuk bengkel aku. Masuk bengkel aku akan scan semuanya. Itu akan kelihatan. Ini hajatnya apa-apa saja. Ya Allah, kata malaikat, banyaknya. Hajat, masaib, musibah, cobaan. Dengan politiknya, dengan departemen penerangannya, dengan kementerian dalam negerinya, luar negerinya. Ya Arhamar Rahim, macam-macam. Tak kisah, itu bedanya workshop Allah dengan workshop bengkel manusia untuk kereta. Kalau untuk kereta kita kena buat laporan dulu. Keluhannya apa, ekonnya, lampunya, tayaknya, engine dan lain sebagainya. Gia 4 tak laju mana, yang laju tuh Gia 2, pelik banget. Macam mana kereta kita ini? Kalau kita Gia 2, tarikannya kuat, laju sekali. Tapi kalau sudah Gia 4, laju terus turun. Hamdah masih berjalan lagi tidak mogok. Nah, itu nanti akan diperbaiki. Tapi buat laporan. Jangan mengeluh kalau ternyata ada yang tidak diperbaiki karena kita tidak laporkan. Tapi kalau dengan WhatsApp-nya Allah, Allah Maha mengetahui scan kelihatan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Cukup syaratnya kamu ikut aturan dan betul-betul bertawajuh kepadaku. Aku yang maha dengan segala-galanya. Allah akan jelmakan sifat-sifat Allah yang 99 untuk mengatasi segala problem. Lemah dengan Al-Qawiyyu, dosa dengan Al-Ghafaru, risau dengan Ar-Rahmanu, begitulah seterusnya. Jadi hajat-hajat kita itu satu persatu daripada sifat-sifat Allah Jalla wa'ala atau dengan satu persatu daripada Asma'ullahul Husna itu merupakan obat-obatan dan juga merupakan terapi yang paling ideal dan yang paling sesuai untuk mengatasi segala masalah. Yang penting tawajuhnya. Yang ada hajat duniawi satu. Au ila ahadin min nabi bani Adam min bani dulu baru nun, bukan Nabi. Atau kepada seseorang daripada anak Adam. Hajat kepada Allah, hajat kepada manusia, falyatawadda. Hendaklah kamu mengambil air wudu dengan sempurna. Falyuhsin al-wudu, ihsanul wudu. Basuh 2 telapak tangan. Bros gigi dengan kumur-kumurnya. Masukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Basuh muka 3 kali. Dengan menyapu dan mengusapnya, basuh kedua belah tangan dengan tasbih dan juga dengan menggosoknya, sapu seluruh kepala, jangan sikit saja supaya kepala ini sejuk. Kalau tidak nanti sapu sini saja, sini yang berubah, sini tak berubah, itu juga sebaliknya, sini ceria, sini semuanya berubah. Jadi supaya semuanya kena air, kalau kesan obat itu daripada air, alhamdulillah semuanya putih. Kalau kesan itu pembersih, semuanya bersih. Kalau kesan itu memberikan cahaya, semuanya bercahaya. Pasti dan pasti kalau kesan itu untuk memberikan pahala asbabnya, semuanya akan menjadi jaringan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sapu, basuh kedua belah kaki di selat-selati daripada bawah, daripada kelingking sebelah kanan kaki kita sampai pada kelingking sebelah kiri dengan kelingking
tangan kiri kita. Doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Baru sembahyang 2 rakaat, summa liyusalli rak'ataini, summa liyusli 'alallahi. Kemudian menyanjung dan memuji Allah Jalla wa'ala, bersalawat kepada Nabi, kepada baginda, summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada yang Allah, yang dalam cetakannya yang 1 kali type saja, ada yang sallallahu alaihi wasallam. Itu salah tulis di situ, bukan ala Nabi Allah, tidak, bukan ala Nabi lillah, tidak. Itu asalnya sallallahu alaihi wasallam. Qala summa liyaqul. Ini doa salat hajat. Ini amalan orang Melayu. Hadisnya lemah. Memang kebanyakan orang-orang Melayu itu lemah. Tak apalah beramal, orang-orang yang lemah beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Nakkan yang kuat, salat tahajud 11 rakaat tiap malam, hadisnya Bukhari Muslim. Tak larat buat. Ada hadisnya yang kuat. Jadi jangan dibeli orang-orang yang beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Karena fisikalnya pun juga lemah. Yang kuat, khatam Quran dalam 7 hari. Melayu tak boleh, baca Yasin saban malam Jumat. Hadisnya dhaif, memang orang-orangnya pun juga lemah sesuai dengan amalannya. Itu jawaban canda lah, bergurau lah. Dan mereka maunya hadis-hadis yang dhaif pun tak teramalkan lagi. Apalagi kalau dengan yang hadis-hadis sahih. Nanti salat tasbih begitu lagi permasalahannya. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Doa selepas selesai, liyaqul, hendaklah mendoa, la ilaha illallahul halimul karim. Halim, yang maha lembut, yang maha ramah, yang maha pengasih dan penyayang. Asal makna daripada al-hilmu itu di atas daripada sabar. Yang tabah itu disebut orangnya halim, orangnya tabah, penyabar, bijaksana. Tiada Tuhan selain Allah yang maha ramah dan maha mulia. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Maha suci Allah sang pencipta aras yang agung. Aras miliknya Allah. Dalam berapa kali ganda, dalam berapa kali lipat beratnya, besarnya, hebatnya kalau dibandingkan dengan manusia. Itulah arasnya Allah Jalla wa'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan puja dan puji, segala puja dan puji bagi Allah Rabbil alamin, yang sepertinya aku ya Allah juga diantaranya. Aku yang banyak hajat dan keperluan, walhamdulillah, yang walaupun semacam itu sakit, menderita, terganggu, terancam, teraniaya, tapi tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Itu yang Nabi kita sabdakan, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dalam sebuah riwayat, semua keadaan umatku itu khair, bagus. In asabathu sarra'u syakar, in asabathu sarra'u syakar, wa in asabathu dharra'u sabar. Ummati berada dalam kebajikan, yang kalau pada waktu mereka ditimpa, pada waktu mereka mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman, mereka bersyukur. Yang kalau pada waktu dengan mereka dilanda cobaan, musibah dan ujian, mereka bersabar. Sehingga dengan kesabaran dan juga dengan ketabahan kita tadi itu, kita senantiasa dan selalu dituntut untuk mengucapkan alhamdulillah. Qala walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafarta. Ini doa asalnya tak panjang mana, seperti itu saja rangkaiannya. Tapi karena kita kembangkan, karena kita tambahkan, akhirnya jadi panjang. La tada', jangan kau tinggalkan terhadapku dosa kesalahan melainkan kau ampunkan. Wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala faqiran illa aghnaita, wala saghiran illa rabbaita, wala asiran illa yasarta, wala mubtalan illa afaita, wala a'zaba illa zawajta, misalnya.
Itu diantara daripada hajat kita juga. Jadi tergantung. Wala saghiran illa kabartahu, misalnya. Kecil Allah besarkan, rendah Allah tinggikan, miskin Allah kayakan, susah Allah mudahkan. Itu kembangannya, tambahannya. Asalnya sikit saja. La tada damban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah. Yang ketiga, wala hajatan. Loh, kenapa panjang lebar semacam itu sedangkan yang waridnya setakat 3 saja? Nah, ini kita keasikan berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Asik berdialog diulang-ulang. Jangankan dengan berdialog dan berkomunikasi dengan Allah. Keasikan manusia saat ketika melantunkan satu persembahan pun kadang-kadang diulang-ulang 3, 4, 5, 6 kali. Sini jarang-jarang. Sebagian ulama-ulama kita dahulu yang sudah meninggal, ada juga yang ketagihan, kecanduan atau ketagihan lagu-lagu Ummu Kalsum, lagu-lagu Farid Atras. Apa cantik indahnya? Apa kira-kira kelainannya? Ummu Kalsum kalau menyanyi sampai setengah jam, 1 jam kadang-kadang satu lagu diulang-ulang. Tuh dengan Raudhah, dengan Wardah Al-Jazairiyah, itu pun juga macam tu. Mungkin setelah Ummu Kalsum. Kenapa? Karena keasikan tadi. Jadi kita pun juga pada waktu bermunajat, munajat dengan bahasa India, kia-kiahan ada balik kini udah bukuan seperti itu kan asik itu. Pada kita tak paham, menangis-nangis. Itu doa apa tuh? Tapi yang secara pasti tetap kita aminkan di belakang. Masa kita tidak lagi berdoa dengan bahasa Arab. Memang kita kagum kaget kalau pada itu dengan masyaih daripada kalangan para habaib. Di kalau orang Arab tuh waktu berdoa, doa mereka secara spontan. Kita lepas daripada ingatan kita tuh semuanya. Tak pernah kita dengar doa seperti itu. Oh, Masya Allah, senang sungguh berdoa. Dengan bahasa Arab fasih lagi, Habib Omar. Tiap majelis lain doanya. Tiap perhimpunan lain juga bacanya. Kita nak buat macam tuh, yang hafal pun hilang. Betul. Kadang-kadang kita nak doa sesuatu, dah hafal dalam ingatan. Tapi pada masa itu dia tak kunjung datang. Diingat-ingatkan tak juga, akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu paling ideal sekali dan paling mudah dibaca. Jadi seperti ini juga. Kalau pada itu dengan kita disuruh berdoa dengan bahasa Melayu. InsyaAllah setengah jam kita boleh doakan. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan rezeki, sehat jasmaninya, tenang pikirannya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang terpilih dengan lingkungan yang baik, dengan suasana yang baik. Mudah-mudahan kawan-kawan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Moga-moga kamu menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Moga-moga dengan Anda menjadi orang yang senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan hajat-hajat orang ramai. Kan kadang-kadang kita jumpa masyayikh begitu mudah mereka mendoakan kita. Selalu kita dengan doa mereka. Ya itu kan bahasa mereka. Kenapa cemburu? Kita juga boleh doakan santri Anda, doakan Anda secara spontan. Mudah-mudahan dengan senyuman manis Anda tadi itu akan membuat hidup Anda jadi senyum, akan buat hidup Anda jadi ceria, menjadi mulia, tidak ada masalah, tidak ada problem, murah rezeki, sehat afiat, dan juga panjang umurnya, murah rezekinya, banyak anaknya, kurang bininya. Kan boleh ada berapa ayat tuh saya doakan, boleh saja, sebab itu bahasa kita. Nah macam itu juga dengan orang Arab. Apalagi kalau dengan orang Arab yang menguasai bahasa sastra, orang Arab yang makrifahnya tajam dan tinggi, mesti kita akan didoakan dengan doa-doa yang Masya Allah, Tabarakallah, syami', jami', kamil, mani', jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Wala hajatan, dan tidak ada hajat. Ya nakaridha, yang di sana terdapat keridhaanmu, melainkan kau tunaikan ya Arhamar Rahimin. Itu doa salat hajat. Babu salati tasbih, banyak-banyak bertasbih, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mimbab itlaqil ba'd wa iradatil kul. Sebenarnya bukan bab salat tasbih, bab salat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Begitu sebabnya kita baca ada 4 rangkaian. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah,
Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 lantunan zikir yang kita lantunkan pada waktu kita melaksanakan salat tasbih yang dahulu pernah kita hubung kaitkan. Inginkan kebersihan, inginkan ketenangan, inginkan kesejahteraan, molos daripada penyakit, bersih daripada gangguan, bersih daripada riya, bersih daripada sum'ah, maka itu akan wujud dan juga akan terlaksana kalau kita terimbas dengan kesucian dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Faqul subhanallah, maha suci Allah. Sucikan hati kami, sucikan akidah kami, sucikan pemikiran kami, sucikan muamalah kami, sucikan perilaku kami. Itu semuanya tercakup di situ. Kenapa? Juga dengan alhamdulillah, puja dan puji semuanya itu adalah bagi Allah untuk kita mengekalkan segala nikmat, maka kita kekalkan dengan penuaan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa pula dengan takbir? Agar kita senantiasa tawadhu, agar kita senantiasa ruku dan sujud, agar senantiasa kita pasrah kepada kehendak Allah Jalla wa ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib. Insyaallah kalau tidak ada bahasa orang sana, aral itu apa sebenarnya? Tidak ada aral melintang. Hah? Halangan. Insyaallah kalau tidak ada aral melintang, kita akan melaksanakan sembahyang tasbih pada malam pertama tahun miladi di Masjid Sultan Ismail Muar. Jadi awal kalian datang ke situ, masjid itu bukan juga terpencil, tapi pemandangannya jadi indah karena muara. Pernah sampai ke muara itu, sungai yang masuk pas sebutnya semenanjung atau apalah dengan bahasanya. Jadi supaya nampak kelihatan cantik, maka dengan Sultan buat 2 buah masjid. Masjid itu yang ada itu pun tak ada orang. Dibangunkan lagi di sebelah sananya, yang di sana ada kawasan dan juga ada penduduk. Jadi pada masa ada program baru-baru ini di sana bulan yang lepas, bulan lalu sana masyaallah bagus, sambutan bagus sekali. Nah, jadi bagaimana nanti dengan kita dapat mengongsikan peluang dan kesempatan kita atau mengambil sedikit daripada peluang kita. Jangan tunggu peluang, kita luangkan waktu untuk kita mengamalkan sembahyang yang kalau tidak boleh kita laksanakan tiap hari, kita ditawarkan untuk melaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Qal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib. Nabi kita berkata kepada pak saudara beliau, paman beliau, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Al-Abbas ini lebih tua daripada Nabi, tapi usia lebih panjang daripada baginda. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang paling sayang kepada baginda dan banyak menyertai baginda dalam beberapa pertemuan, tapi tidak percaya dan tidak beriman dengan baginda, melainkan pada tahun ke-8. Awal-awal tahun Nabi kita hijrah ke Madinah, jadi Madinah itu dalam pertemuan bersama kumpulan Al-Aqabatul Ula dengan Al-Aqabatul Tsaniyah, itu Sayyidina Al-Abbas yang menghimpunkan ahli Bai'atir Ridwan. Sayyidina Al-Abbas, ya Allah Bai'atir Ridwan, itu pada peristiwa Taif. Diriwayatkan suara beliau itu nyaring sungguh. Kalau beliau menjerit dengan pantulan gunung dari sana kemari, dari situ dan sini, insya Allah suara itu sampai kedengaran daripada beberapa km. Itu dengan Sayyidina Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Jadi pada waktu Sayyidina Al-Abbas ketangkap, ditawan oleh para sahabat Nabi, ternyata yang membawa beliau orangnya kecil saja. Sampai Nabi kita terasa heran, dan juga oleh sahabat-sahabat Nabi kita lainnya ini pada peristiwa Badar. Pada peristiwa Badar masih bersama kumpulan orang kafir lagi, sehingga sampai tertawan. Pelek bin Ajaib bersama kumpulan Abu Sufyan, bersama kumpulan Abu Lahab, bersama kumpulan Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Nabi kita bersabda, "Cemana Pak Saudara? Cemana pamanku?" Sampai ditawan oleh budak kecil itu.
oleh orang yang kecil tuh. Jadi kata paman baginda Nabi, kecil apaan? Yang menawan aku tuh besar-besar orangnya, berpakaian putih, jubah serba putih. Oh, itu di kalangan para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Bukannya hak kecil itu sikut dengan sikut udah jatuh dah. Ramai, banyak, besar. Oke, Nabi kita bersabda, ibdi nafsaka ya amma, tebus diri kamu. Jadi kata Abbas, tebus daripada apa? Duit dah habis dah, tak ada duit. Gara-gara GST tak ada duit. Sudahnya GST tambah uang kita susut, nilainya turun. Jadi kata Sina Al-Abbas, nak tebus diri daripada mana? Nabi kita bersabda ya amma. Toh sebelum berangkat menuju Badar, Pak saudaraku, simbang-simbang dengan Ummul Fadl, duit disimpan di bawah beranda, disimpan di bawah alaton rumah, waton rumah tuh di bawah tangga tuh. Kata Ammah pada saat ketika itu, nih duit aku simpan di sini. Kalau nanti aku kembali dengan selamat, uang akan ku ambil. Kalau seandainya aku tewas, mati, itu untuk simpanan buat keluarga. Itu peranjat Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kata beliau, demi Allah, tak ada seorang pun yang tahu tentang perbuatan kami itu kecuali Allah. Nabi kita perdengarkan. Yang pada akhirnya beliau pun, Nabi kita gandakan hitungannya untuk menebus diri beliau daripada tawanan. Qala ya amma, ya Abbas, ya amma, ala utik, ala amnahuk. Inginkah, berkenankah aku bagikan sesuatu, aku anugerahkan sesuatu, aku berikan sesuatu, ala ukhbiruk, ala af'alu bika, inginkah aku beritahukan kepada Anda, inginkah aku perlakukan kepada kamu 10 perkara yang apabila kamu melakukannya, Allah akan ampunkan dosa kesalahanmu yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang disengaja dan yang tak disengaja, yang besar dan kecilnya, yang tersembunyi dan yang ternampak. Ada 10 kriteria dosa, semuanya lengkap dan cukup. Satu, awal dan akhir. Yang pertama, yang awal dan yang akhir, yang besar dan yang kecil, yang disengaja dan yang tak disengaja, yang nampak dan yang tersembunyi, kemudian yang dahulu dan yang menyusul. 10 kriteria dosa kesalahan. Jadi untuk mendapatkan kampunan daripada 10 macam kriteria dosa tadi itu, dengan bersembahyang 4 rakaat, 4 rakaat. Taqra fi kulli rak'atin Fatihatul Kitabi wasuratin. Hatta dengan sembahyang sunat pun juga baca surat sempurna. Apalagi kalau dengan sembahyang fardu, baca pada tiap rakaat Fatihatul Kitab dan juga dengan satu surah. Wasuratin kamilatin, bukan wa ayatin, tidak. Kita dah banyak merubah ketetapan hukum. Quran, ayat, hadis katakan wasuratin, kita baca wa ba'da ayatin atau ayatin. Fa idza faragta minal qiraati, apabila selesai daripada bacaan fi awali rakaatin wa anta qaim, pada rakaat yang pertama pada saat kamu tegak berdiri, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana? Di Seremban. Saya pernah hadir, tak ikut tidak pasti, tapi turun tengah malam pada waktu mereka melaksanakan sembahyang sunat tasbih. Di situ imamnya baca nyaring. Jadi waktu ruku, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Loh, Nabi kita tak pernah baca zikir nyaring macam tu. Ini bukan rentak hijaz, bukan rabani, bukan hiburan, ini bacaan. Qala 15 kali. Hadis yang di sini menyatakan yang hak 15 kali pertama itu justru dibaca selepas kita membaca surah. Tapi riwayat yang lain yang hak 15 pertama itu sebelum kita membaca Fatihah. Nanti ada perbedaannya. 15 kali di waktu kita sebelum rukuk, kemudian 10 kali pada waktu kita rukuk,
Fataquluha wa anta raki'un asyra. Kemudian 10 kali pada masa kita berektidal dah 35. Kemudian 10 kali pada sujud yang pertama 45. 10 kali pada masa kita duduk antara dua sujud 55. 10 kali pada sujud yang kedua berarti 65. Dan 10 kali lagi sebelum kita bangkit menuju rakaat yang kedua. Tapi kalau kita ikuti riwayat yang lain, 15 kali sebelum baca Fatihah, 10 kali pada waktu kita sebelum rukuk berarti 25, 35 di waktu kita rukuk, 45 di waktu kita i'tidal, 55 dengan sujud yang pertama, 65 dengan duduk antara dua sujud, 75 dengan sujud yang kedua, bangkit, Allahu Akbar, langsung menuju ke rakaat yang kedua. Jangan baca Fatihah dulu, baca lagi tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baru setelah 15 kali kita baca Fatihah dan surah. Selepas surah hati-hati, salat tasbih kena fokus, konsentrasi betul. Apalagi kalau jadi imam, kalau numpang tak masalah, senang saja. Tapi kalau seandainya kita jadi imam, nah, itu kadang-kadang boleh ketinggalan. Yang sepatutnya selepas baca Fatihah, baca surah, rukuk, baca Fatihah, surah, baca lagi 10 kali. Tapi karena kita tak fokus, akhirnya kita langsung rukuk. Nah, bagaimana mengatasinya? Patah balik? Enggak. Jadi, yang 10 kali ketinggalan, baca di waktu rukuk 20 kali. Atau kita pecah-pecah pada pergerakan yang selanjutnya. Tadi ada hadis. Hadis itu mungkin Anda rasa baru takliknya seperti itu. Nabi kita bersabda, "Idza na'asa ahadukum bis salati falyarkud." Idza na'asa ahadukum bis salati falyarkud. Li'annahu rubbama yastaghfir fayasubu nafsahu. Apabila salah seorang kamu mengantuk di waktu sembahyang, hendaklah kamu tidur. Sebab mungkin saja pada saat dia memohon keampunan, justru dia mencerca diri pribadinya. Takliknya macam mana? Jadi hadis di dalam Sahih Bukhari dan juga dimuat oleh Imam Ibn Abi Jamrah di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Yang pada waktu kita sembahyang, siapa yang tidak hafal rangkaian sembahyang? Tahu kita. Lepas rukuk, tidak. Pas tidak, sujud. Pas sujud, sujud lagi. Pas sujud, bangkit. Begitulah. Dan kita bacanya pun kita udah hafal. Lama dah kita hafal. Takkan kita tidak hafal wajah lillahi. Takkan dengan kita tidak hafal tasyahud akhir. Takkan dengan kita tidak hafal sebagian daripada bacaan surah yang dibaca. Tapi ternyata yang walaupun pergerakannya kita ingat, yang walaupun dengan bacanya kita hafal, yang walaupun juga dengan kita kalau tidak dibimbing pun kita boleh sampai ke penghujung, ternyata justru dengan kita disuruh tidur kalau pada waktu kita mengantuk. Bagaimana kira-kira kalau pada waktu pengajian, yang pada waktu kita di pengajian, kita tak tahu apa yang akan disebut. Tidak tahu apa yang akan Anda sampaikan, tidak tahu apa yang akan Anda syarakan, tidak akan tahu apa yang akan dibicarakan berikutnya. Mimbabi aula kalau pada waktu mengantuk disuruh tidur. Ada bagaimana menurut sahabatnya? Jadi kepada sembahyang yang kita sudah berkali-kali melaksanakannya pun, Nabi kita kata kalau awak mengantuk kamu kena tidur supaya kamu tidak salah, tidak mencerca dan mencaci maki diri pribadimu itu dengan lantunan istighfar ataupun juga doa. Famin babi Allah dengan kita yang tidak tahu dengan perjalanannya seperti apa, ulasannya seperti apa, keterangannya seperti apa, famin babi Allah kita tidak akan mampu untuk menangkap saat ketika dengan kita mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fatakuluha asyra di waktu sujud. Summa tasjud 10 kali pula. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Yang 75 kali tasbih tadi itu kau baca tuh semuanya pada 4 rakaat. Ini istata'ta an tusalliya fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau kamu mampu melaksanakannya pada tiap hari 1 kali faf'al. Kalau kamu mampu melaksanakannya tiap hari, laksanakanlah. Kalau tidak,
sekali seminggu. Tapi kuli Jumatin maratan. Kalau tidak, sekali dalam sebulan. Kalau tidak, sekali dalam setahun. Bagus kalau pada malam tahun baru. Bid'ah dhalalah. Kenapa? Bab Nabi kita tak pernah buat salat tasbih pada malam tahun baru. Ya memang tidak ada. Nabi kita tak buat. Tapi dengan kita munasabahnya untuk mengimbangi dunia hiburan dan juga dunia musik pada malam hari itu. Mereka menantikan pukul 12 dengan musik dan juga hiburannya. Yang dengan kita menantikannya dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Kalau tidak mampu sekali seminggu, tidak mampu sekali sebulan, tidak mampu sekali setahun, tidak mampu sekali seumur hidup, tidak mampu juga jangan hidup. Wala fi umrika marratan. Rawahul Bukhari. Insyaallah lah, janjilah jangan kata kalau insyaallah saya usahakan. Jangan. Dalam bahasa ibadah jangan ada istilah kalau ada peluang waktu. Kita kena luangkan waktu. Bahasa mengaji insyaallah akhirnya nanti. Kalau kita ada peluang, kalau kita ada kesempatan kita hadir. Jangan kata macam tuh, kita kena luangkan waktu untuk hadir. Baru berjaya. Seperti pengajian malam begini. Kalau kita istilah semacam itu, insyaallah nanti. Kalau saya ada peluang, ada masalah apa, ada masa kosong, saya teringin juga nak ikut pengajian tengah malam. Pengajian pukul 11 di Bukit Beruntung, Bukit Sentosa, di Masjid Al-Muhajirin. Orang-orangnya hijrah datang dari sana sini. Insyaallah lah kalau ada waktu. Ayo ikut sekali. Insyaallah. Nanti kalau ada waktu insyaallah. Tak bakalan ada waktu. Tak bakalan ada waktu. Kalau pada waktu diajak, peruntukkan, kosongkan, luangkan waktu. Baru kita akan ada waktu. Sebab kalau kita menunggu peluang, mana ada kita punya peluang. Yang ada peluang pun kita luangkan untuk urusan-urusan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilan tab'anta fi umrika maratan. Kalau kamu tidak melaksanakannya juga, maka kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Terakhir, wa an Abi Hurairah. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu. Salah, na'am. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu. Bunyi-bunyian itu mempertandakan kita sudah 1 jam. Inna awwala ma yuhasabu bil itu kan terganggu kan? Masa tuh ya awal mau tak mengganggu. Kenapa? Karena tak dimatikan. Sebab kalau dimatikan tak akan mengganggu kita dan juga tidak akan mengganggu beliau. Tapi karena tak dimatikan akhirnya pengajian yang tadi datang dari jauh-jauh dari rumah kan di pengajian ini pengajian berat nih. Sebab mata kita ngantuk, jalan yang kita tempuh pun juga jauh. Kalau bukan orang-orang yang beruntung tidak akan sampai ke Bukit Beruntung. Qala inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi. Yang pertama yang akan dimuhasabah Allah kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat daripada amalannya itu adalah sembahyang. Fa in saluhat, kalau seandainya sembahyangnya sempurna, faqad aflaha wa anjah, maka dia akan beruntung selama dunia dan akhirat. Wa in fasadat, tapi kalau seandainya dengan sembahyangnya itu rusak, nanti bang matikan handphonenya, Pak Haji matikan handphonenya supaya tidak mengganggu. Pengajian tengah malam ini 2 kali sebulan saja. Nah akan kita sampai terganggu-ganggu pula. Insyaallah. Oh, ini urusan bini mau meninggal dunia. Qala wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya rusak, maka dia akan menjadi binasa dan sengsara. Fa in taqasa min fardatihi syai', kalau seandainya terkurang daripada sembahyang fardunya, kalau terkurang sesuatu daripada sembahyang fardunya, Allah masih bagi peluang dan kesempatan untuk kesempurnaannya. Allah berfirman, "Unduru hal li abdi min tatawwu." Coba tengok apa dia ada ibadah-ibadah sunat. Coba pastiin para malaikat, buka dulu, buka WhatsApp-nya, buka Facebook-nya, buka dokumennya, buka catatannya. Kurlah dia ada jenis-jenis sembahyang sunat yang dilaksanakannya. Jadi minta maaf dengan bahasanya. Tapi jangan ditanggapi secara serius. Jadi orang-orang yang mengerjakan sembahyang tarawih 20 rakaat itu akan lebih selamat berbanding dengan orang yang 8 rakaat saja. Kenapa?
Sebab nanti kekurangan-kekurangan pada sembahyang fardu itu kita punya jaminan stok banyak untuk menutupi kekurangan sembahyang kita. Berbanding dengan yang sembahyang sunatnya sedikit, stoknya kurang. Allah berfirman, Allah bagi kemudahan, toleransikan keadaannya seperti apa. Hal li abdi minta tahu apakah dia ada ibadah sunat maksudnya daripada sembahyang. Qala fayukammal biha man taqasa minal fardhati, maka akan disempurnakan yang terkurang daripada sembahyang fardunya. Summa yakunu sairu amali ala dzalik, maka begitulah untuk segenap amal perbuatannya. Puasa dilengkapkan dengan puasa sunat, zakat disempurnakan juga dengan sedekah sunat. Begitulah dengan kewajiban lainnya. Wa fi riwayatin summa zakatu mithla dzalik summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik, rawahu Abu Dawud. Jadi walaupun sikit-sikit apa, bangun tengah malam takatuk 2 rakaat sembahyang tak kisah, yang penting bangunnya tuh sudah hebat. Kalau seumpama kita ini boleh bangun tengah malam pada pukul 4 pagi, itu udah hebat dah. Lebih hebat lagi kalau kita bangun terus kita berwudu sembahyang 2 rakaat, senyum lebar malaikat melihat kita sembahyang 2 rakaat. Bukan kenapa? Kata malaikat, sikinya ya Allah. Tak apalah, penting kita sebab jangan sampai terbuai-buai nafsu yang kadang-kadang ragbah yang berlebihan tadi itu tidak tentu menguntungkan kita. Lagi iman lagi naik, baru khurud 13 hari atau 40 hari balik daripada India, Pakistan, Bangladesh, ditarghib iman naik sehingga tiap malam sembahyang tahajud sampai 13 rakaat. Tapi nanti ada masa rusuhnya, ada masa pudarnya. Iman lagi turun. Sehingga bangun pada pukul 3.30 atau pada pukul 4 pagi. Teringat dalam kepala, ya Allah 13 rakaat. Kata syaitan, denguh. Santai aku, nanti lain kali lah. Besok malam lah, ini kan sejuk. Hujan, dingin, nantilah lain kali lah, malam besok lah. Akhirnya kita turunkan. Nah, jiwa kita tadi itu seketika sudah menikmati tidur yang straight tadi itu, wah, rupa-rupanya nikmat juga tak bangun malam. Kalau bangun pukul 4 sekat-sekat tidur kita, lepas kita bangun tidur balik, susah kadang-kadang kita nak tidur balik. Jadi kemarin itu kita terus straight, terbuka sedikit terus kita sambung balik. Kenapa? Karena dapat penasihat yang jujur. Wa inni lakum la nasihun, inni lakum la adalam la nasihun amin. Tada. Inni lakum nasihun amin. Aku kepada kalian jadi penasihat yang amanah, yang jujur. Oh ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Syaitan jadi penasihat yang jujur. Makasih syaitan, jazakumullahu khairan. Begitu jiwa raga kita tuh menikmati betapa nyamannya tidur yang straight sampai subuh tadi itu, esok tambah berat lagi untuk bangun bertahajud. Kenapa? Itu gara-gara kena 13 rakaat. Sebab kalau kita buat 2 saja, kata setan, lenguh apa? Setakat 2 aja. Makan donat pun dah sama dengan hitungan 2 rakaat sembahyang. Nah, tuh coba di sebentar lagi kita makan nasi lemak nih. Hitung lamaan mana? Lamaan sembahyang 2 rakaat atau makan nasi lemak nanti? Boleh dihitung dengan jamnya. Oh, lebih lama sembahyang, Syekh. Iyalah, anta menyuap tak dikunyah. Ada sebarang soalan? 1, 2, 3. Sila. Kalau kita terperangkap dalam jam, boleh tak kita nak niat jamaah takhir? Kalau kita terperangkap dalam keadaan jam, bolehkah kita dengan niat jamaah takhir? Kita musafir kah? Tak boleh. Sebab asbab kita boleh jamak takdim ataupun juga takhir, ya imma karena musafir, ya imma karena hujan untuk jamak takdimnya, ya imma karena sakit, ya imma karena haji dan nuzul. Jam tidak termasuk. Kalau tidak nanti macam-macam. Yang ini jam, yaitu sokan, itu bola sepak malam tadi itu. Selangor melawan Pahang, siapa menang? Sama. Susah-susahnya setakat dapat sama ya. Apa susah-susahnya ya Allah. Yang direbutkan 1 biji, yang merebutkan 22 orang pemain. Nampak seperti tak larat beli bola kan. Kalau memang
Bola yang satu tuh jadi rebutan supaya masing-masing tak lenguh kejar sana kejar sini, lari sana lari sini. Udah bawa main ke padang tuh 22 biji bola. Jadi kita sudah bola kita tendang sana, kita kejar, kita tendang lagi. Jadi kita punya bola masing-masing. Jadi tak payah kita menunggu-nunggu bola daripada kawan. Kenapa? Sebab karena kita sudah punya bola. Itu permainan yang canggih. Permainan yang satu biji bola itu memang betul-betul melengkungkan dan menyusahkan. Yang lain. Kedua-duanya boleh. Hanya ulama mengatakan kalau pada waktu siang lebih elok kita kerjakan 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau di waktu malam elok kita kerjakan 2 rakaat. Surah bacaan terpulang. Mungkin supaya surahnya berurutan, katakan saja kita baca daripada Idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua wal adiyati dhabha, rakaat ketiganya al-qari'ah, rakaat keempatnya alhaqumut takatsur. Terakhir 23 tadi itu 23. Ada. Silakan. Perempuan boleh pakai inai yang berias. Itu namanya tatrib. Sebutan tatrib itu ada. Jadi yang di dalam kitab-kitab fikih pembahasan secara khusus tentang menginaikan tangan atau berias dengan inai itu di dalam kitab-kitab manasik. Di situ dinyatakan disunatkan bagi perempuan pada masa melaksanakan nusuk itu menginai kedua telapak tangannya, tapi pengiraian yang rata, yang merata. Jadi di situ dinyatakan wa yukrahu tatribu dan makruh tatrib. Tatrib itu cuma hanya tepi-tepinya saja atau dengan bentuk lukisan, ukiran, perhiasan dan lain sebagainya. Jadi secara mafhum daripada perkataan tadi itu tidak mengapa, boleh saja. Melainkan pada waktu ihram. Afdalnya penginaian itu seluruh bagian 2 telapak tangan. Sebab tujuannya agar tidak kelihatan. Untuk menyamarkan warna kulit. Kenapa penyamarannya dengan inai? Sebab perempuan wala talbas al-qubmazaini, dan perempuan pada masa ihram tidak boleh memakai sarung tangan. Muka kena terbuka, telapak tangan juga kena terbuka. Jadi untuk menghilangkan, untuk menyamarkan warna kulit itu dengan warna inai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana bima razaqtana. Makina adzabana bismillah barakatillah. Beratur lagi itu, beratur. Sahur. Allah.